Pemirsa PJTP, kembali lagi dengan ngopi bersama saya, Asep Tapip ya. Kita lanjutkan di segmen ini ngobrol dengan Pak Letkol Mansur ya dari Seskoad. Kita lanjutkan bahas tentang Ramadan masih ya. Dan tadi ada Ramadan Mubarak, Ramadan Maghfirah. Nah sekarang pasti kan kalau ada ampunan penuh, kemudian berkah juga, berarti ini istimewa ya? Ya istimewa. Nah, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Nah, kalau berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, semua pintu surga dibuka. Wow. Kenapa? Apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan pahala, bahkan dilipat gandakan. Ya. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Itulah keistimewaannya. Jadi bagi orang yang diberikan kesempatan untuk masuk ke bulan suci Ramadan, tidak ada alasan untuk menyanyiakan kesempatan itu. Karena kurang apa lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Dibuka pintu surga, tutup pintu neraka. Jadi nggak ada lagi kemungkinan kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Kalau kita memaknai bahwa bulan puasa itu adalah penuh dengan barokah. Istimewa ya dari 11 bulan yang lainnya. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada hal-hal yang memang luar biasa ya. Salah satunya kita bisa ngobrol ini dengan landasan yang Rasul wariskan, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran kan turun di Ramadan ya. Bulan Ramadan. Nah, itu peristiwa apa tuh? Jadi kalau Al-Quran, keistimewaan dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quranul Karim, ya, sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat tepat karena bulan suci Ramadan kita memang harus ada semacam petunjuk apa yang harus kita lakukan, sehingga dasarnya itu adalah Al-Quran, diturunkanlah Al-Quran itu. Ya, bahkan karena istimewanya di bulan Ramadan Al-Quran turun, gitu kan, tidak yang lain-lain. Ya. Karena Al-Quran itu pedoman, ya, dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya. Pedoman yang baik berupa aturan ketauhidan, berupa kisah-kisah masa lalu maupun hukum-hukum. Iya, betul. Ya, berita gembira dan ancaman juga di dalamnya ya. Nah, maka istimewa bulan Ramadan. Selain juga ada Al-Quran yang diturunkan, ada apa lagi? Selain Al-Quran, Allah memberikan kepada kita suatu keistimewaan itu dengan semua keaktivitasan itu kita harus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya yang sunnah lipat ganda. Seperti wajib dan wajib dilipat gandakan ya. Jadi bukan hanya bicara ganda, kalau ganda kan cuma dua ya. Ini melipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Berlipat ganda itu dilipat-lipat. Jadi dua bisa di 4, di 8 ya. Bahkan hitungnya tidak begitu kan, kalau dalam Al-Quran disebutnya 1, 7, seperti benih, 100 kan benih yang ditanam itu. Akan jadi 7, 100 ya, sampai 7 lagi tuh ratusan, nggak terhitung itu saking banyaknya. Nah, dan lagi di malam terakhir itu kan ada yang satu malam yang lebih baik nilai ibadahnya. Itu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, di bulan lain kan nggak ada. Iya. Apa istimewanya itu malam itu? Tapi kadang-kadang orang terbalik menanggapinya. Ya gimana tuh? Semangatnya di awal, di akhirnya sudah menghilang. Gitu. Nah, jadi kalau awal-awal taraweh itu sampai keluar halaman masjid. Jadi akhir-akhir tarawehnya pindah ke mall. Kebanyakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan tahun ini tidak seperti itu. Dirubah lagi sehingga ada perubahan bahwa di awal kita semangat untuk berpuasa. Di akhir juga kita harus lebih semangat. Kalau di tempat saya memang berkurang pada akhir-akhir itu. Kenapa? Karena pulang kampung. Pada mudik ya. Jadi ada pendatang kebanyakan. Kayak di komplek perumahan kan itu pendatang semua gitu kan. Nah, jadi sepi aja kalau bulan akhir itu ya, 10 hari terakhir itu. Padahal di situ turunnya Lailatul Qadar. Mungkin mereka di kampungnya. Di kampung ya. Di kampungnya. Jadi mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah gitu. Dan itu yang saya lakukan juga dulu. Dulu kan pulang kampung ya. Dulu waktu masih ada orang tua, sekarang sudah nggak pulang kampung lagi. Saya dipulangi oleh kampung oleh adik-adik saya sekarang. Gitu ya. Jadi istimewa itu ada Quran diturunkan, ada satu malam yang penuh pahala ibadah itu seperti 1000 bulan. Jadi kalau sudah sholat tahajud satu malam itu sudah sama dengan 1000 bulan ya. 1000 bulan. Berarti kita kan umur kita nggak sampai 1000 bulan kan.
Jadi cukup aja sekali, udah aja sholat sekali itu sudah selesai berarti. Ya harus terus Gitu. harus lakukan terus. Jadi bukan berarti begitu ya? Bukan dalam arti selesai kayak bayar utang selesai ya, selesai enggak. Kita harus selalu berupaya bagaimana supaya ibadah akan semakin banyak. Iya, kayak sholat di Masjidil Haram kan itu 10.000 ya? Iya. Ya, kalau di Masjidil Nabawi 1.000. 1.000. Kali di masjid kita. Nah, berarti kalau sudah 10.000 Selesai, udah usah salat lagi. Udah salat di sana. Itu ekonomi manusia ya. Manusia. Hitungan matematika manusia. Kalau matematika Allah kan tidak begitu ya. Betul. Kalau kan tadi berbuat baik sekali ganti 10 kali. Bahkan 10 biji ditanam berkembang jadi 7, bercabang lagi, beratus-ratus, tambah lagi 100 dan sebagainya. Dan 700. Semakin Jadi meningkat, itulah semakin istimewanya bulan suci Ramadan. Ada lagi nggak ya selain Al-Quran turunkan, kemudian apa tadi menunjul Quran, Lailatul Qadar. Ada lagi nggak bulan puasa? Kan ada 3 bagian nih. Sebenarnya banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Istimewa bulan puasa 10 hari pertama kan itu masa diampuni ya? Diampuni, kemudian di terakhir itu itku minan nar. Oh, dibebaskan dari api neraka. Oke, jadi ada rahmat, ada ampunan, ada kebebasan dari neraka. Dan itu cita-cita kita semua kan? Pasti. Dari neraka, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat saja, niatnya seperti itu. Iya. Penjahat apalagi aja pasti yang ya. sering. Penjahat aja niatnya ingin masuk surga gitu. Masuk surga. Apalagi yang bukan penjahat ya. Oke. Tapi ya begitulah hidup ya. Itulah hidup. Yang penuh makna. Jadi itulah istimewa bulan puasa. Kita lanjutkan segmen berikutnya setelah yang lewat berikut ini.